Hai guys, selamat datang di channel Gereja Internet. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng pemberitahuan supaya kamu bisa mendapatkan pengajaran setiap minggunya tentang kebenaran yang alkitabiah. Klik subscribe itu nggak bayar guys. Tapi dengan klik subscribe, kalian baru saja mendukung Gereja Internet supaya terus dapat berkembang di dunia YouTube. Jangan lupa like, comment, and share ya guys. Alkitab kita dalam Roma pasal yang ke-12, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-6. Roma pasal 12, ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Sebelum kita baca, coba dengarkan dulu saudara. Yang namanya iman itu sesuatu yang menarik sekali sebetulnya. Karena ada teman saya pernah berkata, wah saya ini senangnya bermain-main dengan iman gitu istilahnya dia. Bukan dalam arti kata membuat sebagai barang murahan, tapi ini menarik. Karena Alkitab berkata tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Allah. Dan dengan iman kita bisa melakukan banyak hal yang luar biasa seperti yang penulis surat Ibrani itu katakan. Nah, iman itu apa dan bagaimana sebetulnya itu banyak hal yang membuat kita belajar banyak sekali tentang kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebagai manusia saya mau katakan iman itu sebetulnya ada unsur begini. Pak Arifin bilang ngeri-ngeri sedap saudara. Pada waktu kita mulai belajar beriman agak ngeri. Dan ngeri. Nanti kalau pada akhirnya berhasil sedap gitu. Jadi ngeri-ngeri sedap. Iman itu ngeri-ngeri sedap. Siapa bilang iman tanpa resiko? Pada waktu kita menjalankan itu pertanyaan adalah ya atau tidak, berhasil atau gagal. Nah, tadi siang baru terima telepon dari Ibu Indri, sudah pulang dari Amerika. Dia bilang terima kasih untuk semua dukungannya, pekerjaan Tuhan di Peru luar biasa. Nah, rupanya ibu ini juga punya pergumulan. Saudara pikir ini orang sudah hebat, tapi menurut dia sendiri, dia ngalami itu ngeri-ngeri sedap. Jadi ceritanya akhir tahun lalu waktu pertama kali datang ke Semarang, kami makan sama-sama di rumah makan sini, Permata Hijau. Ada Pak Timotius, ada Bu Yuni, ada istri saya dan beberapa teman yang lain. Nah waktu makan, tiba-tiba dia ngomong gini, Yuni, tahun depan Tuhan akan beri Joshua kepada kamu. Nah Joshua kan mesti laki. Mana ada Joshua kok lipstikan, gak ada kan. Nama Joshua mesti laki. Dia yang ngomong sendiri kan, dia merasa Tuhan bicara. Tahun depan kamu akan terima Joshua. Nah, sudah. Lalu kemudian istrinya Pak Timotius hamil. Lalu banyak orang berkata, wah ini mesti perempuan. Pengalaman-pengalaman orang banyak. Maminya Repkah juga ikut-ikut berkata perempuan. Dan maminya Repkah ini punya rekor. Selama ini tidak pernah salah. Baru sekali ini keliru saudara. Jadi ini pecah rekor baru saudara. Keliru akhirnya. Selama ini kalau nebak ini laki atau perempuan tepatnya luar biasa. Beberapa teman berkata perempuan. Kenapa? Oh perutnya modelnya bulat. Kalau bulat itu perempuan, lonjong itu laki, kalau kotak itu separuh-separuh. Nggak tahu saya itu profesor siapa yang ngajar, pokoknya itu menurut kebiasaan begitu. Nah, saudara ada dokter yang tidak pernah mau ditanya, laki atau perempuan nggak pernah. Kenapa? Kalau nebak selalu keliru, jadi dia nggak pernah mau. Lalu kemudian setelah jalan beberapa saat, akhirnya tiba saat melahirkan. Nah, waktu melahirkan, suaminya kan nungguin saudara. Keluar. Saya tidak tahu ekspresinya dia hebat sekali. Keluar dengan gaya seperti biasa. Dia bilang perempuan katanya. Langsung dalam hati saya itu lemes. Lemesnya bukan lo kok keliru, bukan sebetulnya. Tapi wah kamu harus nunggu minimal setahun lagi untuk dapat laki. Kalau dapat saudara. Tapi kalau istilahnya pokoknya pantang menyerah. Pokoknya harus sampai keluar laki. Nah itu urusan lain. Tapi kalau ini perempuan nunggu minimal setahun lagi. Nah tapi rupanya mertuanya nggak percaya, lalu tanya susternya, oh laki katanya. Dan luar biasa, akhirnya ketahuan laki. Nah kemarin malam Bu Indri datang sampai di Jakarta, untuk telepon Semarang, ngeri saudara. Ya kalau laki, lah kalau perempuan, karena aku keliru. Loh bayangin, ngomong sendiri tuh. Joshua, itu menjelang saatnya, Joshua atau Esther nih kira-kira saudara. Pertanyaannya sudah langsung beda gitu. Itu yang namanya iman, memang ngeri-ngeri sedap. Begitu tahu Joshua, haleluya, dia teriak, beban mentalnya blong, hilang saudara.
Jadi orang nubuat, nabi itu nggak enak. Beban mental sebetulnya. Nggak ngerti apa-apa, disuruh. Ya kalau benar, kalau salah saudara. Nggak ada yang tahu. Bahkan dia juga nggak tahu apa-apa. Tapi itulah iman, kita bermain di arena seperti itu dalam hidup kita. Nah ternyata saudara sekalian, iman itu untuk masing-masing orang, itu ada ukurannya yang berbeda. Nah mari kita buka Roma 12 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Lo perhatikan ini. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Nah, pada ayat yang ke-6, kalimat terakhir bahasa Inggrisnya, let us prophesy according to the proportion of faith. Mari kita bernubuat sesuai dengan proporsi daripada iman kita, sesuai daripada ukuran iman kita. Jadi setiap kita itu punya ukuran iman masing-masing. Bukti yang kedua, lihat pada Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-7. Efesus pasal 4, ayat yang ke-7. Efesus 4, ayat yang ke-7. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Saya ulang lagi, Anda perhatikan. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Dalam bahasa Inggrisnya, is given grace according to the measure of the gift of Christ. Sesuai dengan ukuran daripada pemberian atau karunia daripada Kristus. Nah, setiap kita terima ukuran tertentu. Dan ukuran yang satu dengan yang lain ternyata berbeda, saudara. Nah, ini yang kita harus mengerti. Oleh karena itu, kalau kita punya ukuran yang tidak sama, biarlah kita jangan saling menghakimi. Yang punya besar jangan berkata, kenapa kamu kecil? Karena begini, iman makin besar ukuran iman yang Allah berikan kepada kita, makin besar pula Allah memberikan anugerahnya dalam hidup kita. Makin kecil akan ukuran iman kita, makin sedikit apa yang kita bisa nikmati dari Tuhan. Nah, coba buka bukti yang ketiga. Saya suka ayat ini. Amsal pasal yang ke-30. Amsal pasal yang ke-30. Ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Terutama perhatikan nanti pada ayat yang ke-8, pada kalimat yang kedua. Amsal 30 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Ini salah satu ayat favorit saya yang memberikan keseimbangan yang baik sekali dalam iman kita. Memberikan balance dalam hidup kita. Amsal 30 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku.
Penulis ini berkata, aku tidak minta kemiskinan, tapi juga aku tidak minta kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Dalam bahasa Inggrisnya, feed me with the food that is my portion. Beri aku makanan yang sesuai dengan porsiku, sesuai dengan ukuranku. Nah, dengar saudara, masing-masing kita punya ukuran iman yang berbeda. Seberapa besar ukuran iman yang ada dalam hidup kita akan membuat daya tampung yang lebih besar terhadap anugerah Allah, berkat Tuhan terhadap kehidupan kita. Kalau daya tampung kita besar, Allah akan memberkati kita sesuai dengan daya tampung kita. Kalau daya tampung kita kecil, maka Tuhan juga akan memberkati kita sesuai dengan keadaan atau daya tampung kita masing-masing. Contoh yang paling jelas adalah ketika ada seorang janda, suaminya bekas nabi sudah meninggal dunia. Datang kepada Elisa berkata begini, "Tuanku, suamiku sudah mati, sekarang aku banyak hutang. Dan orang yang memberikan piutang kepadaku, orang ini sekarang menagih akan uangnya. Dan kalau aku tidak bisa bayar, maka kedua anak laki-lakiku akan diambil sebagai bayarannya." Lalu kemudian hamba Allah ini berkata, "Apa yang kamu punya, ibu?" Dia berkata, "Saya hanya punya minyak sebanyak buli-buli, sebesar buli-buli. Hanya itu yang saya punya." Lalu Nabi ini berkata, "Engkau pergi kepada tetanggamu, pinjam tempayan di sana." Dan dikatakan, "Jangan terlalu sedikit. Lalu tuangkan minyak dari buli-buli itu pada setiap tempayan. Kalau sudah penuh, ganti tempayan berikutnya." Dan kemudian dikerjakan. Dia pinjam sejumlah tempayan, lalu kemudian dituangkan minyak itu di dalamnya. Apa yang terjadi? Minyak itu terus mengalir dan tidak berhenti sampai pada tempayan yang terakhir mulai terisi. Dan pada waktu tempayan terakhir penuh, apa yang terjadi? Minyak itu berhenti secara otomatis. Artinya, pada waktu daya tampungnya sudah maksimal, tidak bisa diisi lagi, maka itulah saatnya di mana Allah menghentikan berkatnya. Kenapa? Lihat akan sifatnya Allah. Ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, Alkitab berkata akhirnya sisa makanan itu, roti dan ikan. Alkitab berkata, Anda baca di Alkitab Anda masing-masing, Yesus berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah sisanya supaya jangan ada yang terbuang. Nah, setiap berkat yang dia berikan kepada kita, Allah tidak mau berkat itu terhambur-hambur sampai tercecer dan kemudian terbuang. Dia memberikan kepada masing-masing kita sesuai dengan kadar, sesuai dengan ukuran yang ada dalam kehidupan kita. Makin besar ukuran dalam hidup kita, makin banyak dia memberi. Makin sedikit pula dia memberi. Contoh kedua tentang perumpamaan tentang talenta. Alkitab menggambarkan ada seorang raja yang bepergian dan dia memberikan kepada 3 orang pegawainya masing-masing modal kerja. Yang pertama diberi 5 talenta, yang kedua diberi 2 talenta, yang ketiga diberi 1 talenta. Alkitab berkata masing-masing menurut kesanggupannya. Bukan soal like and dislike. Bukan soal aku senang atau enggak senang. Alkitab berkata masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Nah, ternyata yang dapat 5 jadi 10, yang 2 jadi 4, yang 1 tinggal 1 karena tidak dikerjakan. Saudara sekalian, ketika semua diadili, yang 1 ini akhirnya diambil. Kemudian talenta ini diberikan kepada yang siapa? Justru diberikan kepada yang sudah punya 10. Kenapa? Karena yang 10 ini sanggup terima lebih daripada itu. Anda tidak percaya? Coba buktinya begini. Anak pelajar banyak sekali ya. Coba satu kali misalnya, kita makan sama-sama. Makan soto supaya murah meriah ya. Makan soto apa? Jangan, terlalu murah itu. Cari yang lain, soto, makan soto. Nah, Anda perhatikan, ada anak-anak, terutama putri, yang takut terlalu perkasa, gitu ya. Makannya itu dijaga. Sehingga setengah mangkok aja sudah terlalu banyak. Kalau misalnya dia makan yang jual keliru, diberi 1 mangkok, kan tidak mungkin
Pak, kembalikan yang setengah. Nggak mungkin kan, karena soto sudah campur dengan air, mana mungkin dikembalikan. Lalu akan dicari orang siapa yang bisa menghabiskan, yang mau terima yang separuh ini. Bukan dicari orang yang sesama putri, yang sesama takut perkasa, saudara. Tapi dicari teman lagi yang sudah tambah 2 mangkok sekaligus. Ketika dilihat, wah ini makannya banyak, justru yang makannya banyak ditawari, mau nggak tambah separuh? Biasanya mau, saudara. Karena setengah mangkok itu masih ada reserve di belakang sini. Digoyang sedikit, nah ini setengah mangkok ditambahkan. Yang sudah tidak mau, terlalu kenyang, nggak akan ditambah. Justru yang makannya banyak malah ditambahi lagi. Dan sebagian besar, kebanyakan, ya saudara. Wah puji Tuhan, gitu kira-kira gitu. Senangnya luar biasa, pulang sambil wah gitu, rasanya mantap sekali. Nah hal yang sama dengan Allah. Makin kapasitasmu besar, saudara akan makin mudah terima tambahan dari Allah. Makin kecil kapasitas kita, makin Tuhan itu tidak tega nambahi lagi, saudara. Takut pecah tempatnya. Nah oleh karena itu dalam tubuh Tuhan, dalam gereja Tuhan, tidak boleh sebetulnya ada yang namanya kecemburuan sosial. Ini harus lenyap dari gereja Tuhan. Karena keadilan Allah tidak sama dengan komunis. Komunis berkata sama rata sama rasa. 2 orang, 3 orang dapat 10, bagi 2, bagi 3. Sama rata, sama rasa. Dan terbukti itu gagal. Lihat Rusia hancur, Eropa Timur hancur, Kuba hancur, Cina juga hancur. Nggak ada kemajuan. Sama rata, sama rasa. Tapi Allah tidak seperti komunis. Dia memberikan sesuai dengan ukuran, proporsi, porsi masing-masing. Feed me with the food, that is my portion. Beri aku makanan yang sesuai dengan porsiku. Nah ternyata saudara sekalian, kalau kita bertanya, apakah ukuran yang ada pada masing-masing kita ini merupakan ukuran yang mati? Ternyata tidak. Ukuran itu bisa berkembang dan bisa bertambah besar. Coba buka Alkitab saudara. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-10. 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. 2 Korintus 10 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. 2 Korintus 10 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Sebaliknya, kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami. Dalam bahasa Inggrisnya, Paulus berkata, according to the measure, sesuai dengan ukuran yang ditetapkan Allah bagi kami. Yang meluas sampai kepada kamu juga. Sebab dalam memberitakan Injil Kristus, kami telah sampai kepada kamu, sehingga kami tidak melewati batas daerah kerja kami, seolah-olah kami belum sampai kepada kamu. Kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami. Tetapi kami berharap, perhatikan, bahwa apabila imanmu makin bertumbuh. Bahasa Inggrisnya, when your faith is increase. Ketika imanmu itu bertambah, bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu jika dibandingkan dengan daerah yang dipatok untuk kami. Jadi Paulus berkata, iman kita bisa increase, bisa bertumbuh, bisa tambah besar. Jangan berkata, oh nasib saya dipatok Tuhan ukuran segini. Sampai nanti saya mati ya tidak akan ada perubahan. Tidak. Rupanya ukuran iman yang dia beri, itu bisa bertumbuh, bisa berkembang, bisa increase, bisa bertambah-tambah. Nah ini yang kita harus mengerti. Nah oleh karena itu, perhatikan saudara, ada bahayanya kalau sampai iman kita tidak bertumbuh. Kalau sampai iman kita adalah iman dari wujud kenyataan iman yang lemah. Coba buka Roma pasal yang ke-14 ayat yang pertama. Dikatakan demikian oleh firman Tuhan. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Saya ulang lagi, dengar baik-baik. Terimalah orang yang lemah imannya
tanpa mempercakapkan pendapatnya. Berarti Allah sendiri berkata, kalau ada orang yang imannya lemah, ya terima dia sebagai saudara, tapi pendapatnya, pikirannya, Alkitab berkata, tidak usah dibicarakan, tidak usah didiskusikan. Anggap aja nggak ada, ya, masukkan lemari, kunci, selesai. Nah, kenapa? Kenapa sampai Allah berkata, tidak usah dipercakapkan, nggak usah diperdulikan, nggak perlu didiskusikan pendapatnya. Ada orang berkata, Pak, apa itu bukan penghinaan kepada orang itu sendiri? Ya entah, saudara. Tuhan ngajar begitu. Dia berkata kalau ada orang yang lemah imannya, jangan didiskusikan pendapatnya. Kenapa? Karena pendapat kita, perbuatan kita, sikap kita bergantung sebetulnya dari kondisi iman yang ada. Semua hidup kita, tindakan kita itu merupakan ekspresi daripada apa yang di dalam batin kita. Kalau batin kita kuat, akan nampak dari ekspresi kita, dari cara kerja kita, dari cara doa kita, dari cara bicara kita. Tapi kalau dalamnya lemah, maka juga akan nampak dari cara kita bicara, cara kita bertindak, dan bahkan cara kita berpikir. Nah, Allah berkata, Alkitab berkata, orang yang lemah imannya terima sebagai saudara, jangan dibuang. Tapi jangan percakapkan pendapatnya, jangan diskusikan pendapatnya, simpan di lemari, terima orangnya. Karena kalau engkau percakapkan, tidak akan pernah membantu pertumbuhan apapun juga. Nah, ini yang merupakan bahaya yang kita harus perhatikan. Kenapa? Karena kalau kita tidak bertumbuh dan iman tidak bertambah kuat dan tidak bertambah besar, jangan-jangan setiap doamu tidak pernah sampai kepada Allah. Dan akibatnya hidup kita tidak pernah berkemenangan. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana kita bisa berkembang? Bagaimana ukuran iman kita bisa berkembang? Buka dalam Roma pasal yang ke-12. Tadi sudah kita baca ayat yang ketiga tentang ukuran iman. Sekarang perhatikan dari mana ukuran iman itu ada. Lihat Roma 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Setelah ini akan saya jelaskan kepada saudara secara lebih detail bagaimana kita bisa bertumbuh. Roma 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Perhatikan ayat berikut ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Titik 2, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, sekarang dengar baik-baik. Ada 3 tingkatan. Yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Bahasa Inggrisnya, yang baik, yang acceptable, yang bisa diterima, dan yang perfect, yang sempurna. Semua hal yang baik belum tentu diterima, saudara. Semua yang baik belum tentu diterima. Kita tahu semua itu. Kalau Anda hanya berbuat baik, Yesaya berkata, kebaikan kita seperti kain kotor, seperti gombal. Tidak semua hal yang baik yang kita kerjakan diterima oleh Allah. Oleh karena itu hati-hati. Tapi ada orang Kristen yang berkata, pokoknya aku mengerjakan hal yang baik. Nah, sampai disitulah levelnya. Dia belum bisa mencari apa yang acceptable, yang bisa diterima oleh Allah. Dia nggak tahu itu. Dia hanya tahu, pokoknya aku ngerjakan hal yang baik, titik. Apakah diterima atau tidak, waktunya pas atau tidak, caranya tepat atau tidak, aku gak peduli. Pokoknya baik, titik aku kerjakan. Ada orang Kristen seperti itu. Yang lebih berkembang adalah orang yang bukan hanya mengerjakan asal baik, tapi acceptable, diterima oleh Tuhan. Walaupun diterima, belum tentu yang diterima itu sempurna. Contohnya Petrus, saudara. Yesus bertanya pada Petrus, Petrus, apakah engkau agape dengan aku? Agape itu kasih ilahi. Dia berkata, Tuhan, aku phileo, kasih manusiawi dengan engkau. Kedua kali ditanya, Petrus, apakah engkau agape dengan aku? Dia bilang, Tuhan, aku hanya punya phileo dengan engkau. Yang ketiga, Tuhannya turun.
Petrus, apakah engkau phileo dengan aku? Dia bilang, ya Tuhan, phileo. Dan tetap Yesus berkata apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Apa yang Petrus punya acceptable di hadapan Tuhan, diterima, tapi belum sempurna. Nanti kelak Tuhan akan menyempurnakan. Anda bisa mengerti itu. Tidak semua yang baik diterima oleh Allah, tapi tidak semua yang dia terima sempurna. Tidak, saudara. Nah, orang Kristen tergantung dari kondisi imannya, ekspresi perbuatannya, dan ibadahnya akan kelihatan. Ada yang begitu lemah sampai nggak ngerti apa yang diterima oleh Tuhan. Dia kerjakan aja semua yang baik. Ketika dia makin kuat, makin berkembang imannya, makin besar rohnya, maka dia bisa mengerjakan semua yang acceptable, yang Bapak berkenan. Lalu ketika dia makin berkembang lagi, dia tahu apa yang sempurna, yang Bapak sendiri kehendaki. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana bisa berkembang dalam hidup kita? Ukuran iman, kondisi roh bisa berkembang, caranya bagaimana? Paulus berkata, dia gunakan kata apa? Berubahlah oleh pembaharuan akal budimu. Kata berubah, dengar saudara, kata berubah itu dari kata Yunani metamorfo. Dari kata metamorfo ini lahir kata metamorfosa. Kalau Anda pernah belajar metamorfosa, yaitu suatu perubahan bentuk. Nah, sekarang saya mau jelaskan buat saudara. Setiap bentuk yang kita ada hari ini akan kelihatan dari ekspresi kita. Ambil contoh kupu-kupu. Ada paling tidak secara garis besar, ada 3 bentuk yang berbeda sebelum jadi kupu-kupu. Pertama ulat, lalu kemudian apa? Kepompong, baru kemudian kupu-kupu, betul? Nah, Anda perhatikan, ini kan dari spesies yang sama, jenis yang sama. Yang ulat bukan karena ini cucunya naga sehingga seperti ulat, tidak. Tapi ini akhirnya toh jadi kupu-kupu. Ada ulat, terus kepompong, baru kemudian kupu-kupu. Nah, Kristen ulat itu mungkin saudara begini, makanya daun kan? Daun dimakan, daun dimakan, daun dimakan. Terus lihat kepompong, sebetulnya sama. Sama ini adalah keturunannya kupu-kupu semua. Tapi karena masih berbentuk ulat, dia berkata begini, orang kok jadi kepompong, gak pernah mau kerja, angkrem terus di dalamnya. Mbok coba turun nih loh, daun makan yang enak. Kerja, jangan tidur terus. Orang kok kerjanya sembayang terus. Kerja dong, jangan sembayang terus. Kita kalau gak kerja, gak boleh makan, kata firman Tuhan. Tapi yang jadi ulat berkata, orang kok kerja terus, bu aku ini diam menikmati hadirat Tuhan. Kamu kerja terus bodoh itu, nggak ada gunanya, ngerembetnya pelan-pelan, gila nih, marahi gatel. Aku ini loh tenang dalam hadirat Tuhan, bisa makan tidak mati, di luar mematikan, di dalam ada hadirat Allah. Tapi ada yang jadi kupu-kupu, dia berkata, ulat gobloknya luar biasa. Daun pahit kok dimakan. Ini loh, madu bunga ini indahnya, enaknya luar biasa. Mesti seperti aku, makannya madu seperti Yohanes Pembaptis katanya. Nah ini kan golongan nabi, makan madu, jangan daun dikerokoti seperti itu. Itu kan gilani sekali katanya. Dan tidak ada vitaminnya, pahit, mana enaknya. Ini loh, madu enak. Apalagi ini kepompong angkrem terus. Terbang dong seperti aku. Lihat, waduh lihat. Kupu-kupu itu dinyanyikan oleh Ibu Sut, katanya begitu. Gak ada kok lagu tentang oh kepompong yang lucu, gak ada katanya gitu. Harus kepompong itu dibuang semua, jadilah kupu-kupu. Gak bisa saudara. Kalau masih jadi ulat, biarlah jadi ulat. Dan jangan menghakimi yang kepompong yang masih angkrem dalam hadirat Tuhan. Jangan menghakimi orang yang terbang ke sana kemari, menikmati kebebasan Allah dalam hidupnya secara luar biasa. Sebaliknya yang sudah jadi kupu-kupu, jangan minta ulat terbang seperti dia, malah benjut semua saudara. Gimana cara terbangnya? Jangan paksa engkau bongkar tutup kepompongnya, mati itu orang di dalam. Saudara, kondisi kita, perubahan bentuk metamorfo harus terjadi. Kalau saudara ingin bertumbuh, ukuran imanmu makin bertambah besar, ternyata gak bisa diusahakan, itu gak bisa. Secara manusia, kecuali engkau dan saya berubah. Kalau kita berubah, bentuk kita berubah, hidup kita makin berubah, nanti ekspresi iman kita berubah.
Hari ini kita mungkin masih ulat, kita masih ngerogoti daun, masih senang yang pahit-pahit, sehingga banyak kepahitan dalam hidup kita. Misalnya begitu. Ya biarkan kalau masih senang yang pahit-pahit, yang terima semua yang kotor-kotor, biarin, kerjakan dulu. Nanti ketika dia makin mau bertumbuh, makin mau berubah, dia akan jadi kepompong. Dia buang semua yang pahit, dia cuma tinggal dalam hadirat Allah. Mungkin begitu. Dia cuma diam, dia nggak banyak bergerak, dia hanya nyembah Allah, belajar, bersekutu dengan Tuhan. Satu kali dia berubah lagi, akan jadi kupu-kupu. Dia menikmati semua yang ada. Nah, kepompongnya jangan menghakimi. Orang kok kedagingan, nikmati madu sana, madu sini, madu sana, madu sini. Bawa sekali-sekali racun juga dimakan, misalnya begitu. Gak bisa, saudara. Izinkan dengan standar yang masing-masing berbeda, orang mengekspresikan imannya. Tapi dengar, ini tidak ada kaitan dengan dosa. Kalau ada orang berkata, oh saya ini masih rendah iman saya, jadi kadang-kadang masih seminggu sekali berzina, nah itu dosa, saudara. Tidak ada kaitan sama sekali. Ini hanya masalah ekspresi iman, bukan berkaitan dengan dosa. Dan tidak ada kompromi dalam hal dosa. Kalau engkau berdosa, berjudi tetap dosa. Nyembah berhala tetap dosa. Enggak ada ini levelku di mana aku masih dosa, masih judi. Enggak ada sama sekali. Itu di luar aturan main yang ada. Ini hanya masalah ekspresi iman, ekspresi kasih kita dan kesanggupan kita menyatakan ukuran iman dalam batin kita masing-masing. Saudara, hanya kalau kita bertumbuh, kita berubah bentuk, kita mau diubah oleh Tuhan, nanti ukuran imanmu berubah. Contoh kedua, dengar saudara. Saya punya anak yang kecil umur 2,5 tahun. Anak saya ini kalau makan punya porsinya sendiri. Oke? Dia paling senang minum susu. Lalu dia sering kali minta, "Mama, minum tutu," katanya gitu. Dia begitu senang, mungkin sehari bisa 5-6 botol dihabiskan, saudara. Saya pernah sekali penasaran. Ini kok enaknya seperti apa tuh susu kaleng yang dia suka. Saya cicipi sedikit. Wah, saudara, jangan ketemu 2 kali. Saya bilang, "Nyo, ini kok begini kok kamu suka?" Dia diam aja karena gak tahu, saudaraku. Pokoknya minum tutu. Saya bilang sate kambing lebih enak, soto Madura lebih segar. Kenapa minum tutu seperti ini? Dia gak tahu. Pokoknya minum tutu, gitu sudah. Buat dia itu yang dia ngerti. Kalau diberi makan, lihat anak-anak yang ada. Saudara tahu, bayi itu kalau diberi makan dalam mangkok plastik kecil, setengah jam gak habis. Tiap hari mamahnya harus ndagel dulu. Nah, pinter. Lapi 1 kali setengah jam. Saya kagum dengan Pak Gaspar. Lahir 2 sekaligus. Ngasih makan 3 jam kira-kira dia habiskan ngasih makan anaknya. Tapi karena kasih, kerjakan, saudara. Itu mangkok kecil, saudara. Nanti ndagel dulu mamanya, mulai jogetan dulu, nyanyi-nyanyi, kricik. Lalu mulai goyang-goyang, anaknya seneng. Iya, gitu. Lama-lama yang saya pikir ini anaknya yang ini atau yang ini, saudara. Lucunya sama sebetulnya. Yang lucu tambah mamahnya kira-kira gitu. Biasanya begitu. Nah, saudara sekalian, coba dengan ukuran porsi anak kecil itu. Lalu kita undang siapa ya? Satu teman gitu diundang. Coba habiskan. Ayo cepet-cepetan. Porsi ini gak berarti buat orang dewasa. Mungkin 4-5 detik. Habis, saudara. Makanan bayi habis. Wah, kurang, nggak enak. Nanggok di sini katanya begitu. Kita perlu makan di luar lagi, lebih banyak lagi. Porsinya berbeda. Nah, untuk anak kecil ini bisa nikmati porsinya papahnya, saudara. Gimana caranya? Bisa nggak langsung diberi? Oh, anak kecil umur 6 bulan, bagus. Papa punya sate kambing setengah mateng. Ini ayo makan. Ini bukan memberkati, ini membunuh pelan-pelan namanya, saudara. Gak bisa. Tapi prosesnya harus terjadi. Anak ini harus bertumbuh dewasa. Kalau dia mau makan porsi papanya. Saudara ngerti itu? Tanpa bertumbuh, kerdil terus, saudara, dia tidak akan pernah bisa menikmati makanan porsi orang dewasa. Nah, hal yang sama dalam hidupmu. Ketika engkau bertobat lahir baru, sekian tahun kemudian ternyata berbeda.
Ada yang tetap bayi tua, saudaraku. Makanan bayi terus. Ada yang sudah bertumbuh dewasa. Kenapa? Karena pertumbuhannya berbeda. Nah, saya mau katakan begini. Kalau engkau bertumbuh, nanti anugerah, kekuatan, hidup rohanimu bertumbuh betul secara permanen. Kalau tidak, saudara, itu hanya semu. Ambil contoh begini. Anak saya yang 2,5 tahun itu, misalnya dia ingin air minum ini. Dia mau ini. Lalu dia coba raih, nggak bisa. Dia coba, nggak bisa. Terus dia teriak, "Papa, tolong, aku mau ini." Lalu papahnya lihat, nggak tega. Diambil, diberi. Dan dia begitu bangga, dia berkata, aku dapat. Dia cerita, aku punya ini, aku dapat. Yang aku inginkan, aku dapat. Tapi hari berikutnya, barangnya dikembalikan di tempat yang sama. Bisa nggak dia raih itu, saudara? Tetap nggak bisa. Kecuali ada orang lain, ambilkan dan berikan buat dia. Kapan dia bisa raih ini? Kalau dia bertumbuh dewasa. Begitu dia bertumbuh dewasa, apa yang kemarin jadi pergumulan dan kesulitan buat dia, ketika dia makin dewasa, tidak lagi diambil. Karena dia bertumbuh. Kalau tidak bertumbuh, perlu orang lain ambilkan buat dia. Dan itu sebetulnya kemampuan semu, kemampuan palsu, saudara. Banyak orang berdoa, dia mencoba beriman, sambil dia teriak-teriak mengharapkan bantuan orang lain untuk diberikan dalam hidupnya. Sebetulnya itu pertolongan semu, bukan hasil dari bagian doa dan imanmu, tapi karena bantuan dan engkau mengharapkan orang lain. Makin kau kuat imanmu, sandaranmu kepada orang lain akan makin hilang dan makin lemah. Engkau ngerti bagaimana bergantung kepada Allah karena engkau sendiri bertumbuh. Kalau tahun lalu engkau berkata, aku ini orang yang gampang sakit hati. Tahun ini engkau berkata, aku tetap seperti yang dulu, gampang sakit hati. Artinya engkau gak bertumbuh. Kalau tahun lalu engkau berkata, perpuluhan, istilahnya malaikat, saya curi terus 30%-nya. Dari 10% sampai 30%-nya. Tahun ini engkau berkata, Yesus tidak berubah, aku juga tidak berubah, tetap nyuri perpuluhan 30%. Artinya engkau dan saya tidak bertumbuh. Tapi kalau kemarin engkau berkata, aku curi perpuluhan, hari ini aku berkata, aku kembalikan semuanya, itu engkau bertumbuh. Kemarin engkau berkata, aku bisa membenci orang 3 tahun, gak bisa mengampuni. Engkau berkata hari ini, aku mengampuni mereka yang bersalah kepadaku, itu artinya engkau bertumbuh. Kemarin engkau berkata, setiap problem soal uang, aku tidak berdaya, aku nyerah dan tidak ada jalan keluar. Hari ini engkau berkata, aku bisa berharap kepada Allah dan Tuhan memberikan pertolongan dalam hidupku. Itu artinya engkau bertumbuh. Yang tahu adalah Tuhan dan dirimu sendiri. Jangan sampai ada pertumbuhan yang semu hanya karena orang lain yang tolong hidupmu dan engkau bergantung kepada orang lain. Tapi kalau engkau belajar bertumbuh, satu kali kelak yang kemarin jadi persoalan, sekarang tidak lagi. Belajar memproyeksikan diri kita ke depan, ke tempat di mana Allah ingin dalam hidup kita. Ayat yang terakhir sebelum kita selesai. Buka bersama-sama dengan saya. 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-18. 2 Korintus pasal 3, ayat yang ke-18. 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. Luar biasa ayat ini. Alkitab berkata, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Dalam bahasa Inggrisnya berbunyi, diubah from glory to glory, dalam kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang berikutnya yang lebih besar.
even as by the Spirit of the Lord. Itu dikerjakan oleh Roh Allah sendiri. Allah mau mengubah kita. Kalau engkau berubah, engkau diubah dari satu kemuliaan kepada kemuliaan berikutnya. Dan itu dikerjakan oleh Roh Allah dalam hidupmu. Belajar memproyeksikan hidup kita, mengarahkan hidup kita kepada apa yang di depan sana. Dan bukan apa yang hari ini kita hadapi. Kita harus berkata, aku mesti bertumbuh sampai aku sama seperti dia. Aku mesti bertumbuh seperti yang Tuhan mau. Aku bergerak ke sana seperti yang Tuhan inginkan. Saya mau akhiri dengan cerita ini. Saya pernah kuliah di Undip, bagian sejarah. Dan kami pernah belajar satu pelajaran yang menarik sekali. Di Mesir, saya lupa daerahnya, ditemukan satu peninggalan kuno, yaitu berupa menara yang terletak di tepi pantai. Saudara, yang aneh di sini, setiap peninggalan kuno sebetulnya akan menunjuk kepada siapa raja yang memerintahkan bangunan itu dibuat. Tidak pernah insinyurnya itu ditulis di situ, nggak pernah. Nggak pernah, oh bas borongnya Pak Min, nggak pernah. Tapi siapa yang memerintahkan bangunan itu dibuat, itu yang ditulis. Prasastinya ada. Kalau bentuk joglo atau bentuk apa, oh raja ini memerintahkan begini. Tapi yang ngerjakan itu nggak pernah ditulis. Kecuali satu di Mesir, ditemukan hal yang aneh. Menara di tepi pantai ini, tidak ada tulisan raja siapa yang menyuruh membuat menara ini. Tapi pada batunya, bagian paling bawah itu, ada tulisan jelas sekali. Menara ini dibuat oleh seorang yang bernama ini. Jelas sekali. Dan itu bukan raja. Dicari data di kerajaan Mesir, tidak pernah kenal nama itu. Dari namanya, dia bukan bangsawan, dia bukan raja. Tapi dia mengaku pembuat atau yang membuat menara itu. Sampai ini membingungkan, ini gejala apa? Diteliti. Ternyata ketahuan, saudara. Rupanya insinyur Mesir kuno ini pinternya luar biasa. Dia tidak melihat apa yang dihadapi hari ini. Dia memandang ke depan, memproyeksikan hati dan arah hidupnya ke depan sana. Bagaimana caranya? Anda tahu? Pinternya luar biasa. Menara itu dibuat dari batu yang diatur begitu rupa, kuat sekali. Di batu itu dia pahat namanya, terus dia lapisi dengan barang tertentu, terus dia tutup dengan semen. Nah, di semen yang di luar ini, itu yang dia ukir nama rajanya pada waktu itu. Dia buat begitu halus sampai semenan itu begitu rapi, dan pada semen itu dia sengaja tulis nama raja itu. Dia tulis besar, jelas sekali. Ternyata dia ngerti satu perkara. Menara ini di tepi laut, dan air laut akan mengerosi. Dan cukup pakai makan waktu lama sekali. Dan dia ngerti satu perkara. Satu kali air laut ini akan mengerosi semua yang di permukaan. Sampai nanti kalau aku mati, raja mati, semua mati, orang-orang yang terkemudian hanya akan tahu namaku di situ dan tidak tahu nama rajanya. Ketika akhirnya ketahuan seperti itu, orang sejarawan berkata, ini orang pinternya luar biasa. Dia berkata, raja, hari ini aku bangunkan namamu di situ. Tapi anak cucu kita tidak pernah tahu kamu yang suruh. Tapi mereka akan tahu aku yang buat. Ini orang yang punya proyeksi ke depan, saudara. Ngerti? Kalau engkau hanya bergumul, susah, bayar utang, pikiran cepet, suaminya nyeleweng, anak nakal semua, kerjaan tidak punya, hanya ngurusi yang di sini terus. Satu kali hidupmu tererosi dan tidak ada kemajuan apa-apa. Tapi kalau engkau belajar tegak, melihat aku perlu memandang ke depan, ada sasaran yang aku tuju, aku harus berubah, metamorfosa. Aku tidak hanya apa yang aku ada hari ini, besok aku berubah, lusa aku berubah lagi, tiap hari aku berubah. Kalau kita belajar memproyeksikan yang di depan, engkau akan terima kemuliaan dari Tuhanmu. Amin, saudara. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Naikkan pujian ini, beriku hati untuk menyembahmu. Saya suka lagu ini. Ada seorang wanita bernama Maria yang memberikan minyak narwastu yang mahal
lebih dari 300 dinar. Dikecam oleh orang kanan kiri. Mereka berkata, untuk apa pemborosan ini? Yesus berkata, biarkan. Dia telah mengerjakan hal yang baik. Orang miskin selalu ada padamu, tapi aku tidak selalu ada di tengah-tengah kamu. Dia telah menyiapkan urapan ini untuk penguburanku. Dan dia berkata, kemana saja Injil diberitakan, apa yang dibuat akan disebut untuk mengingat akan dia. Ada orang yang melihat proyeksi ke depan. Dia berubah, dia bertumbuh. Dimulai ketika dia sit together in the heavenly places. Dia duduk di kaki Yesus. Orang yang belajar duduk di kaki Yesus akan tahu bagaimana memberi yang terbaik sesuai dengan hati Allahnya. Orang yang mau bertumbuh, melihat ke depan, kita harus berkata, Tuhan, beri metamorfosa berlaku dalam kehidupanku. Lebih besar lagi, Allah mau setiap kita berubah. Hanya kalau engkau berubah dan bertumbuh, ukuran iman yang Allah beri akan berkembang dalam hidupmu. Dan anugerahnya permanen dalam hidup kita. Amin, saudara. Hidup kita, amin, saudara.